Setitik cahaya dalam surau. Siti Rahayu Fadilah. Udara kian membeku ketika lembaran ayat-ayatnya disentuh dengan kehikmatan. Laron tak lama menjemput ajalnya di sebuah baskom berisi air. Setelah bermain-main dalam surau kami yang remang, hanya setitik cahaya yang bisa mati kapan saja ketika minyak tanah dalam botol habis, terlelap api yang menerangi kami setiap petang. Kami duduk melingkari Pak Kiai yang terkantuk-kantuk, tapi masih memantau tiap bacaan kami dengan rapi. Jemarinya pun masih kuat menggenggam rotan panjang. Debaran jantung kian terasa ketika giliranku akan tiba. Setelah beberapa rekan-rekanku yang lain membaca terbata-bata. Meski sisanya terlewat begitu saja dengan aman, hembusan nafas tak tertahan, rasa takut, juga banyak hal yang tak dapat kujabarkan. Aku menunggu detik demi detik yang tak mungkin berharap menjadi menit, menanti bagianku malam ini. Krek! Suara rotan Pak Kiai tepat berada di hadapanku, menunjuk ayat yang mesti kulanjutkan dari malam sebelumnya. Aku mulai membaca setiap huruf dengan rasa bimbang yang masih sama. Pak Kiai menghentikan bacaanku dengan menunjuk pada ayat yang ternoda oleh kesalahanku. Itu bacaannya panjang apa pendek? Pak Kiai menghentikan bacaanku dengan mata yang setengah tertutup. Mulutku seakan terkunci, tak mampu berkata-kata, panjang apa pendek. Meski tak ada bentak atau nada tinggi malam ini, namun sulit sekali bibirku terbuka lagi. Pendek Pak Yai, wajahku semakin tenggelam. Aku menundukkan pandanganku. Lalu sekarang Pak Yai yang membaca dengan merdunya, beserta penjelasan lengkap mengenai tajwid dan hukum bacaannya. Satu ayat setiap malam, rasanya begitu berat melewatkan ayat demi ayat ini. Aku pulang dengan rasa lega malam itu. Hal yang menyenangkan adalah ketika mengaji selesai. Kaki-kaki mungil lincah melangkah beriringan. Aku antara mereka saling bergenggam tangan. Jarak dari rumahku menuju surau memang lumayan jauh. Butuh 15 menit untuk menempuh perjalanan. Jalan sepetak yang hanya mampu dilewati oleh kendaraan roda 2. Berkerikil dengan pulau di tengahnya. Sisa hujan dan kendaraan yang menyebabkan jalan berlubang. Hanya cahaya bulan dan gemintang yang menunjukkan kami arah pulang. Kami selalu mengisi jauhnya pulang dengan hal-hal kecil yang membuat tawa riang. Bercerita tanpa tema yang mesti ditentukan, seperti tebak-tebakan malam ini. Dari Eko temanku yang rumahnya tepat berada di sampingku. Teman-teman, coba tebak. Tak nampak, namun jelas ada. Sebab suaranya menggema seperti suara motor lewat rumah kita malam-malam. Brem, brem. Eko memberi tebak-tebakan seraya mempraktekkan gaya yang seolah sedang naik motor. Motor, Luffy spontan menjawab. Seperti motor V, Eko menimpali. Kami menertawakan Luffy tanpa merasa berdosa. Ya, Eko brem katanya, ikut memperagakan apa yang Eko lakukan. Hehehe, tawa khas anak berusia belasan tahun semakin bersaing
dengan jangkrik-jangkrik yang sedari tadi ingin didengar. Apa coba? Eko melanjutkan tebak-tebakannya. Motornya Kuman, aku menjawab asal. Sedang 4 kawanku, Eko, Luffy, Ira, dan Andi hanya menatapku datar. Kuman, kamu kumannya. Orang seperti motor, seperti. Eko menahan emosinya, lalu ikut ketawa bersama. Perutku rasanya sakit sekali, banyak tertawa bersama mereka. Pasrah, kami melambaikan tangan. Sudah tak kuat, sayang, tak ada kamera seperti di acara TV uji nyali. Jangankan kamera, lampu saja tak ada di desa kami. Apa kau jawabnya? Ira menarik-narik sarung Eko yang melingkar di lehernya, seperti bapak-bapak yang sedang meronda. Nanti aku beritahu, besok setelah mengaji, Eko menjawab dengan mantap. Eko segera lari sebelum kami mengamuk, sebab kami telah sampai pada perkampungan yang terang, sebab tawarnya yang terdengar keluar. Malam ini, malam Jumat. Sekarang kita yasinan. Kalau ada yang tidak bisa baca Yasin, baca surat Al-Ikhlas, tidak apa-apa. Pak Yai memberi arahan, sebab banyak anak kecil yang masih baca turutan atau juz amma. Pembacaan Yasin diawali dengan doa dan hadorot. Aku dan kawanku berlomba cepat-cepat membaca Yasin. Siapa yang selesai lebih dulu akan mengejek yang lainnya. Setelah lelah melakukan ejek-ejekan bersama, kami memakan makanan yang kami bawa dari tiap rumah. Dibuat oleh ibu-ibu tiap malam Jumat. Belum selesai bacaan Yasin yang lain, serta pepais yang terbuat dari tepung beras, santan, dan garam dengan pisang di dalamnya belum habis kutelan. Suara ketukan pintu, bukan seperti ketukan, tapi gedoran. Kencang sekali membuat pembacaan Yasin terhenti. Pak Yai sigap bangun, beriring dengan yang lain. Pak Asmir, Pak Yai melangkah keluar dari ruangan mengaji. Pak Asmir, Pak Yai melangkah keluar dari ruangan mengaji kami, yang lantainya terbuat dari semen. Tak karuan seperti jalan di pangku yang berlubang. Tak karuan seperti jalan di kampungku yang berlubang. Kami hendak keluar sebelum Pak Kiai menahan kami dengan isyarat tangannya yang menghentikan langkah kami. Lanjutkan yasinannya, katanya. Yasin tetap dilanjutkan namun nada-nada tinggi. Tapi Pak Asmir memang tak bisa teralihkan, mengganggu konsentrasi kami. Konsentrasi makan pepaisku dan kakak-kakak yang tadi khusyuk mengaji. Suara di luar surau pun sudah semakin tidak karuan. Tangis dari Bu Nyai dan amarah dari beberapa orang yang dibawa oleh Pak Asmir. Kiai gadungan, mana ada Pak Kiai yang makan uang hasil dari warga desa untuk memasang lampu. Pak Asmir menarik Pak Yai dengan kasar. Sedang tiba-tiba Eko berdiri di ambang pintu. Bapak ndak pantas membentak-bentak guru ngajiku. Bapak ndak berhak mengusir Pak Kiaiku dari sini. Eko menatap lurus ke arah Pak Kiai dan Pak Asmir bapaknya. Kamu ndak tahu apa-apa anak kecil. Pak Asmir menunjuk anaknya. Aku tahu, Pak. Tahu. Aku mendengar semua yang Bapak bicarakan di rumah. Mengusir Pak Yai sebab Bapak ingin terlihat di kampung kita. Bicara apa kamu cah semprul? Pak Asmir semakin menggebu-gebu. Aku tahu, Pak. Masalah lampu yang gak sampai ke kampung kita.
Bukan karena Pak Yai yang menjabat sebagai kepala desa, tapi sebab Bapak dan beberapa orang-orang menghalangi setiap petugas lampu ingin masuk ke desa kita. Eko menatap bapaknya dan beberapa orang lainnya. Kamu ya, mana buktinya? Pak Asmir semakin naik pitam. Apa Bapak ndak kasihan? Aku mengaji dengan lampu dari minyak tanah yang Pak Yai buat dari botol-botol beling bekas. Mana mungkin Pak Yai ingin makan uang haram? Sedang kita mengaji di sini. Bapak tak pernah membayar Pak Yai sebab jasanya mengajariku. Air mata Eko tak hentinya menganak dari tegarnya yang tertahan. Luffy, Ari, Andi, Rana. Eko memanggil tanpa menengok ke arah kami. Kalian ingat kemarin malam aku memberi tebak-tebakan? Kami mengangguk tanpa sedikit pun suara. Tak nampak namun jelas ada. Aku ingin memberitahu kalian jawabannya malam ini. Mendadak keadaan menjadi hening. Jawabannya adalah Pak Yai. Eko menyeka air mata sejenak. Sebab kadang beliau mengajar kita tanpa cahaya. Ketika minyak tanah habis pada botol-botol lampu. Ketika berhari-hari beliau tak punya uang untuk mengisi minyak tanah kembali. Tapi kita masih melihatnya dengan jelas melalui suara ketika mengaji. Sebab Pak Yai tidak bicara dengan mulut saja, tapi dengan hati. Sehingga menyentuh hati kita. Eko menyampaikannya dengan tenang. Pak, kalau Pak Yai tidak ada, apa Bapak bisa mengajariku mengaji? Pak, apa Bapak lebih memilih kekuasaan sehingga membiarkan aku dan teman-temanku larut dalam kebodohan? Tak ada jawaban apapun dari Pak Asmir. Sedang Eko nampak tersekat tak mampu berkata-kata lagi sebab air matanya menetes sekian deras. Lalu Pak Asmir mulai bergerak. Berjalan menuju mendekati putranya. Tak lagi ada amarah, sebab beliau memeluknya seraya mengucapkan, maaf. Malam yasinan kali ini pun ditutup dengan Pak Yai yang melepas jabatannya dari Kades untuk kemaslahatan bersama. Memilih menjadi setitik cahaya di surau kami yang remang. Siti Rahayu Fadilah.